Salam sejahtera jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama Renungan Pagi Lensa Evata Guntung Payung. Apa kabar saudara-saudariku? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Mengawali aktivitas kita di hari ini, mari kita melandasi seluruh kehidupan kita dengan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Pujian syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat Bapa, karena kami boleh ada sampai di hari ini dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau menjaga, Engkau melindungi, Engkau menuntun kami semua dari hari lepas hari, sehingga kami merasakan segala karya kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Untuk itu Tuhan, ketika kami akan memulai seluruh hidup kami di hari ini, kami mau ada dalam perenungan firman-Mu, kami mau dibimbing, dituntun oleh firman-Mu. Untuk itu, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang ada pada kami masing-masing pribadi mau membuat kami mengerti apa yang akan kami baca dan apa yang kami renungkan melalui firman di pagi hari ini, sehingga kami semua dengan sungguh-sungguh mau menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber kehidupan. Inilah kami siap mendengarkan firman. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini pembacaan kita terambil dari Matius 5 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-26. Matius pasal 5 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-26. Dan yang menjadi ayat perenungan kita di saat ini terambil dari ayat 25. Ayat perenungan kita di saat ini terambil di ayatnya yang ke-25 yang bunyinya demikian. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Demikian firman Tuhan, saudara-saudariku, haleluya. Diberikan tema hidup berdamai dengan sesama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita merupakan bagian dari 10 hukum Taurat. Salah satu dari 10 hukum Taurat yang kita akan maknai saat ini dan diutarakan oleh Yesus dalam perikop bacaan kita, yaitu jangan membunuh. Dan dalam penyampaian Yesus akan hal jangan membunuh ini berkaitan sekali dengan kata berdamai, ya. Jadi dalam penyampaian atau pengajaran Yesus, perenungan firman Tuhan saat ini, ya, Yesus menyampaikan tentang jangan membunuh, lalu berkaitan dengan kata berdamai, yang menjadi ayat perenungan kita dari ayat 25 sampai ayatnya yang ke-26, ya. Atas kalimat yang kita maknai jangan membunuh dan kalimat berdamai ini, maka apa sebenarnya sih yang mau disampaikan Yesus pada saat itu, ya, kepada orang banyak? Dan apa tujuan atau maksud dari ajaran Yesus untuk setiap orang banyak dan untuk kehidupan kita juga saat ini, ya. Atas hal yang demikian, saudara-saudari, ya, yang harus kita maknai mengapa sampai Yesus menyampaikan hal tersebut, ya. Maka kita harus melihat terlebih dahulu dua hal utama, ya,
atau 2 poin utama sebelum kita masuk dalam pemahaman atau kita lebih jauh lagi membahas tentang ayat renungan kita saat ini. Pertama, kita harus memahami kalimat jangan membunuh dalam konteks pengajaran Yesus saat itu. Itu yang pertama. Ya. Kita harus memahami kalimat jangan membunuh dalam konteks pengajaran Yesus saat itu. Lalu yang kedua, sebenarnya apa yang sedang terjadi dalam konteks kehidupan saat itu, dalam konteks kehidupan orang banyak saat itu, sehingga Yesus mau menyampaikan hal tersebut. Itu 2 hal penting, 2 hal utama, 2 poin utama yang harus kita maknai, saudara-saudari, supaya kita paham. Ya, ketika Yesus hadir memberikan ajaran tersebut, bukan hanya sekedar memberikan saja, tapi dia juga menjawab segala pergumulan kehidupan orang-orang banyak pada saat itu. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bahas 2 hal tersebut. Dimulai dari poin pertama mengenai apa pemaknaan Yesus mengenai kalimat jangan membunuh. Ya, pada saat ia memberikan pengajaran atau konteks saat itu. Kalimat jangan membunuh yang dimaksudkan oleh Yesus bukan tentang membunuh secara fisik, membunuh orang. Bukan demikian, saudara-saudariku. Pengajaran Yesus saat itu bukan tentang membunuh secara fisik atau membunuh orang, melainkan yang dimaksudkan dengan kalimat jangan membunuh adalah jangan sampai terjadi pembunuhan dalam hati kita. Pembunuhan dalam hati, maksudnya begini, saudara-saudariku, kalau ada orang yang membunuh secara fisik karena ia sudah menyimpan marah, dendam, kebencian yang berlarut-larut, maka terjadilah pembunuhan. Untuk hal itu tidak terjadi atau agar jangan sampai hal itu terjadi, maka Yesus mau menyampaikan bahwa jangan marah sedemikian rupa sehingga hendak membunuh. Karena kemarahan, dendam, kebencian akan membunuh hati. Ya, kita harus menggarisbawahi kata membunuh hati atau kalimat membunuh hati. Ya. Jadi yang ditekankan Yesus adalah dimulai dari hati kita. Jangan sampai kita memiliki hati yang gelap, hati yang pada akhirnya hanya menyimpan dendam, kemarahan. Sehingga apa yang dimasukkan Yesus tentang jangan membunuh adalah jangan sampai terjadi pembunuhan dalam hati seseorang ketika ia menyimpan kemarahan, dendam, kebencian kepada orang yang menyakitinya. Itulah yang Yesus mau sampaikan. Kata jangan membunuh dalam konteks saat itu kembali kepada diri masing-masing. Konteks jangan membunuh itu tertuju pada orang-orang yang menyimpan kemarahan di dalam hatinya, sehingga ia mengalami kematian hati, pembunuhan hati, di mana tidak ada lagi rasa sukacita, tidak ada lagi hati yang penuh dengan cinta kasih, tidak ada lagi hati yang penuh dengan damai sejahtera. Inilah poin penjelasan yang pertama yang harus kita maknai dengan sungguh-sungguh, harus kita mengerti, lalu kemudian kita lakukan dalam kehidupan kita. Ini poin pertama. Artinya jangan sampai kita punya hati ini ada dalam kematian. Ya, kita tidak lagi dalam cinta kasih, tidak lagi dalam damai, tidak lagi dalam sukacita. Karena apa? Dendam, kebencian, kemarahan yang berlarut-larut. Ya, nah itu yang harus kita pahami. Kemudian untuk poin yang kedua mau menjelaskan tentang mengapa sampai Yesus menyampaikan hal tersebut, ya, di dalam ayat 25
Sehingga dia mengatakan, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan seterusnya. Ya. Poin yang kedua ini, saudara-saudari, ya, harus kita maknai, ya, tentang mengapa sampai Yesus menyampaikan hal tersebut. Sebenarnya apa yang sedang terjadi dalam konteks kehidupan pada zaman itu. Mari kita lihat, kalau tadi saya sudah baca ayat 25, maka hal ini menjawab. Jadi pada zaman Yesus mengajar orang banyak saat itu, ya, ada hutang piutang yang terjadi. Banyak orang yang berhutang. Ya, salah satu anggota keluarga atau kerabat ada yang berhutang. Dan ketika mereka tidak membayar hutang tersebut, maka dalam ayat 25 bilang mereka akan dimasukkan ke dalam penjara. Lalu ketika mereka masuk dalam penjara, hutang itu harus dilunasi, barulah mereka bisa bebas. Kalau tidak, ada pihak keluarga atau anggota keluarga, kerabat yang datang membantu membayar hutang tersebut, maka ia akan berhutang itu dan ia tetap di penjara, dan kemungkinan adalah ia akan mati di situ. Nah, ini situasi-situasi yang terjadi pada saat itu, saudara-saudariku, sehingga Yesus menekankan tentang jangan membunuh, terlebih lagi tentang terjadi pembunuhan dalam hati, ya, dalam diri seseorang, dalam hati seseorang. Atas keadaan inilah maka Yesus mengajarkan mereka untuk menyelesaikanlah segala sesuatu dengan baik. Bawalah kepada hakim sehingga diadili dengan sebaik-baik mungkin, sehingga tidak ada lagi atau tidak terjadi lagi, ya, jangan terjadi lagi adanya perselisihan, ya, yang menyebabkan kesulitan-kesulitan, masalah-masalah yang pada akhirnya timbullah kemarahan yang mengakibatkan dan berujung pada pembunuhan hati, kepahitan hati, di mana akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk itu, pengajaran Yesus melalui ayat ini, ya, ayat-ayat yang kita renungkan ini, mau menasehatkan untuk orang-orang banyak saat itu harus menyelesaikan masalah mereka, menyelesaikan perselisihan-perselisihan mereka dengan kerabat, dengan siapapun itu, dengan penuh damai dan ketenangan diri ada pada mereka, sehingga tidak terjadi pembunuhan hati, kematian kasih yang ada di dalam hati, lalu kemudian bisa saja berujung pada kematian secara fisik. Itulah yang tidak diinginkan oleh Yesus Kristus, saudara-saudariku. Tujuan pengajarannya yang ia nyatakan dalam kehidupan orang banyak pada saat itu, bahkan untuk kita saat ini. Dengan demikian, jangan membunuh, ya, kalimat jangan membunuh dan kata berdamai sangatlah berkaitan. Dua hal yang menjadi bagian dalam kehidupan manusia, di mana Yesus menginginkan setiap umat Tuhan jangan sampai kematian hati atau pembunuhan hati itu membuat kita ada dalam dendam, amarah, kebencian, ya, yang pada akhirnya berujung pada kehancuran hidup, yang pada akhirnya ada dalam perselisihan. Karena kalau sampai demikian, maka tidak akan ada damai yang ia rasakan di dalam dirinya sendiri, bahkan ia tidak akan mampu menciptakan damai bagi sesamanya, bagi orang-orang sekelilingnya. Itulah pengajaran Yesus yang disampaikan kepada orang banyak saat itu dan kepada kita saat ini. Untuk
Untuk itu saudara-saudariku jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui pengajaran Yesus ini, maka kita diingatkan, dinasehati, ditegur untuk jangan sampai kita menyimpan dendam, menyimpan kebencian dalam hati kita. Karena kalau sampai demikian, maka tidak ada lagi hati kasih yang kita miliki. Bahkan untuk menciptakan rasa damai, rasa yang penuh dengan cinta kasih, kita tidak akan mampu menghadirkannya. Untuk itu saudara-saudariku jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, dan saya, kalau di dalam kehidupan kita saat ini ada perselisihan, ada pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan saudara-saudariku dengan siapa saja, maka janganlah cepat marah, namun damaikanlah hatimu, tenangkanlah hatimu, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ingatlah bahwa Yesus adalah dasar pengajarannya adalah kasih. Kasih menjadi dasar pengajaran Yesus Kristus. Untuk itu kasih dan kebaikan yang Yesus ajarkan itulah yang harus kita lakukan, tanamkan dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita mampu hidup sebagai orang-orang yang memancarkan cinta kasihnya yang tidak pernah berkesudahan. Selamat hidup menciptakan damai, selamat hidup menghadirkan damai di dalam diri sendiri dan juga di dalam kehidupan kita dengan siapapun, di dalam kebersamaan kita. Mari hadirkanlah damai. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mengakhiri renungan kita, mari kita satu di dalam doa. Engkau Allah Bapa yang baik, Engkau Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang penuh dengan cinta kasih. Terima kasih Bapa kalau kami di hari ini diingatkan oleh firman-Mu, karena terkadang ketika kami ada dalam kemarahan, maka kami dapat saja membuat orang lain merasa sakit hati, merasakan hal-hal yang tidak baik dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu, ketika kami diingatkan dengan firman-Mu di hari ini, buatlah kami untuk dapat menghadirkan damai. Sekalipun kami tahu hal ini tidak mudah dan tidak gampang, tapi biarlah Engkau menyentuh hati dan pikiran kami. Kami mampu mengampuni, kami mampu mengasihi, kami tidak menendam, kami tidak menyimpan kebencian, dan lain-lainnya. Mari Tuhan, sehingga kehidupan kami, dari diri kami sendiri, kami mampu hidup dalam damai, dan kami mampu untuk memancarkan damai itu kepada siapapun. Di dalam kehidupan keluarga kami, di dalam kehidupan bergereja kami, dan juga di dalam kehidupan bermasyarakat kami, dan di dalam kehidupan pekerjaan-pekerjaan kami dengan teman, relasi, sahabat yang ada. Kami tahu bahwa akan ada banyak perselisihan, pertengkaran yang terjadi. Namun ketika kita hidup memaknai kasih yang berasal daripada Tuhan, maka hal apapun itu tidak akan membuat kami untuk tidak memberikan atau memancarkan kasih Tuhan yang sungguh-sungguh.
Di dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin.